Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Amma ba'du. Sahabat Badan Sistem Informasi, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan karunia sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Salawat dan salam semoga selalu pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, sejatinya manusia lahir sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupannya. Dalam kebersamaan itulah terkadang terselip khilaf dan salah di antara sesama manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti setiap langkah dan perilaku kita harus sesuai dengan apa yang telah beliau tauladankan kepada kita. Salah satu dari sikap Nabi Muhammad adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Rasulullah adalah salah satu orang yang di masa hidupnya penuh dengan ujian, terlebih pada saat pertama kali menapaki dakwah. Serangan bertubi-tubi menimpa Rasulullah dari orang-orang yang merasa terganggu dengan dakwah beliau, mulai dari hinaan, cacian, makian, fitnah, bahkan kekerasan fisik pernah dialami olehnya. Dari berbagai rintangan itu, kita sebagai umat Islam tentu harus dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari beliau. Pernah suatu ketika Rasulullah lewat, kemudian ada seorang kafir Quraisy yang melemparinya dengan kotoran onta. Hal ini Rasulullah alami selama beberapa hari. Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah lewat di tempat yang sama, namun tidak ada yang melemparinya dengan kotoran. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang ada di tempat tersebut. Ternyata orang tersebut sakit. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah memakinya? Rasulullah SAW menjenguknya dan membawakan makanan. Kemudian beliau mendoakannya supaya cepat sembuh. Begitu mulianya hati Rasulullah sehingga beliau masih berbuat baik kepada orang yang zalim kepadanya dan memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sahabat Badan Sistem Informasi, sungguh saling memaafkan bukanlah tanda suatu kelemahan atau kekalahan. Sebab maaf hanya bisa dilahirkan dari seseorang yang berjiwa besar. Saling memaafkan sejatinya tak hanya dalam senang ataupun susah. Tak hanya bagi orang yang salah. Meminta maaf juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak bersalah. Hal itu jauh lebih baik. Jika orang bersalah meminta maaf, maka itu adalah hal yang sangat wajar. Namun jika yang meminta maaf adalah orang yang dianiaya, maka itu adalah orang yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa memberi maaf atau saling memaafkan bukanlah perbuatan yang hina, tetapi itu adalah perbuatan yang mulia. Banyak hal, banyak kesalahan yang tidak disadari oleh manusia dalam pergaulan dengan sesama, baik secara lisan maupun perbuatan yang melukai perasaan orang lain. Namun, jika hal itu dibiarkan akan berakibat fatal terhadap hubungan antar sesama manusia. Untuk itu, kita harus saling memahami dan saling memaafkan supaya tali silaturahmi sesama manusia tetap terjaga. Sebab memaafkan adalah bumbu utama kebahagiaan dan kedamaian hati. Memaafkan adalah jalan untuk berdamai dengan keadaan sehingga tercipta hati yang tentram. Jiwa yang tidak bisa memaafkan adalah jiwa yang akan sengsara di kemudian hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.